Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok curi sebatang coklat dan minuman, pemuda di Makassar ditangkap. Bawa 20 kg sabu, seorang kurir narkoba ditangkap polisi saat tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Brimopolda Sulawesi Selatan bagi-bagi bendera merah putih gratis ke pengguna jalan di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Seorang pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi usai kepergok mencuri coklat dan minuman kemasan di sebuah minimarket. Modus pelaku adalah mengambil barang dan disembunyikan di balik celananya. Pemuda bernama Indra ini harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan saat mencuri di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar pada Sabtu malam lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berusia 24 tahun ini mencuri sebatang coklat dan minuman kemasan 1 liter. Pelaku pun menyembunyikan barang tersebut di balik celana. Namun, aksinya kepergok pegawai minimarket yang langsung menangkapnya. Untuk menghindari main hakim sendiri dari warga, karyawan minimarket langsung menahan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga kuat melakukan pencurian di salah satu minimarket. Dari TKP sendiri gimana Bang prosesnya? Berdasarkan informasi dari pihak keamanan minimarket. Hasilnya Bang? Hasilnya kami selanjutnya menuju TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Kini terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk diperiksa. Meski barang curian tersebut tidak bernilai tinggi, namun tindakan pencurian adalah hal yang dilarang dalam undang-undang dan ada konsekuensinya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang wanita di Kabupaten Maros nyaris dihakimi massa setelah diduga mencoba melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga. Dalam aksinya, perempuan tersebut masuk ke dalam rumah secara diam-diam saat pemiliknya tengah beristirahat. Masa mau kencing baru? Melani Aksa hanya bisa duduk menutup wajahnya saat warga menangkapnya usai hendak mencuri di rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Kamis malam pekan lalu. Sambil menangis dan berteriak, Melani membantah jika hendak melakukan pencurian. Peristiwa ini berawal ketika hari jelang larut malam. Secara diam-diam, Melani masuk ke dalam rumah warga di Kelurahan Taroada, yang kebetulan rumah tersebut tidak terkunci. Di dalam rumah, pelaku berusaha membuka sebuah lemari di ruang tamu saat penghuni rumah tengah beristirahat. Namun, aksinya ketahuan oleh pemilik rumah. Di hadapan polisi, terduga pelaku mengaku tidak berniat melakukan pencurian dan hanya ingin ke kamar mandi. Mau kencing jadi masuk kencing di dapur nah. Itu je. Kenapa lu buka lemari? Nabila lu buka lemari nah. Memang. Terpegang di situ, lalu keluar kak. Tidak ada di mau ambil. Tapi kenapa kok pengen masuk rumahnya orang? Kan Duduk di situ kalau keluar dari rumah jangan sampai. kenapa bisa? Tidak tahu kenapa keluar itu tengah malam seperti keluar sama lingu-lingu. Tidak tahu ada kemana naik motor ke tanam terus pulang dari PTB tinggal di teras lalu duduk. Terus mau kencing, tak buka pintu, saya buka, masuk dia kencing di situ sudah. Melani yang tertangkap warga ini diduga nekat melakukan aksinya karena depresi. Setelah polisi melakukan pemeriksaan mendalam, diduga wanita ini nekat mencuri karena mengalami depresi. Ada seorang perempuan yang masuk dalam rumahnya warga dan pura-pura mau masuk di kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia buka lemari. Begitu dia buka lemari karena bunyi,
diketahui sama pemilik rumah bahwasanya ada orang masuk dalam rumah. Begitu diketahui bahwa ada masuk dalam rumah, dikejar, kemudian dia jatuh. Begitu jatuh, hampir dimassa oleh warga. Saat ini terduga pelaku Melani didampingi suaminya telah diamankan di Mapolsek Turikale untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria yang diduga sebagai kurir narkoba ditangkap polisi saat tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Diduga kurir tersebut jaringan internasional Freddy Pratama. Dari hasil penangkapan ini polisi sita 20 kg sabu-sabu. Pria berinisial SH ini ditangkap Polres Parepare saat tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara pada Jumat pekan lalu. SH diamankan karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat hampir 20 kg setelah berlayar dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Informasi pengungkapan kasus ini setelah polisi melakukan penyelidikan terkait kasus sebelumnya. Dan diduga SH yang ditangkap merupakan jaringan internasional Freddy Budiman. Modus pengiriman menggunakan aplikasi yang hanya diketahui oleh pengedar dan bandar narkoba. Terkait dengan peredaran ini, bahwa memang yang bersangkutan ini diarahkan dari seseorang yang berinisial M, ya, dari seseorang yang berinisial M dengan mengambil barang ini dari Palangkaraya, diarahkan melalui aplikasi Signal. Nah, ini kenapa kita bilang tadi modusnya jaringan internasional, karena yang menggunakan aplikasi ini ya jaringan tersebut. Atas perbuatannya, SH dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal hukuman penjara seumur hidup. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seekor ular dengan panjang 5 meter dievakuasi tim damkar Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dibutuhkan 4 orang untuk mengevakuasi ular dengan bobot 40 kg ini. Awas. Bersembunyi di balik perahu, ular piton dengan panjang hampir 5 meter ini berusaha ditangkap tim damkar Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Di tengah cahaya yang minim, petugas sempat dibuat kewalahan karena besarnya ukuran ular. Butuh 4 orang petugas untuk mengeluarkan ular dari tempat persembunyiannya. Ular sepanjang 5 meter ini tidak terlalu agresif saat dievakuasi. Ini karena baru memangsa hewan ternak warga. Namun bobotnya yang cukup berat sehingga membutuhkan ekstra tenaga untuk mengangkat ular. Ular piton, Pak. Ular piton. Iya. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya hampir 5 meter. Hampir 5 meter. Iya. Itu tadi ditemukan di mana tadi? Laporannya warga tadi itu ada ular di belakang dolok. Jadi warga ini melihat langsung dari semak menyeberang ke pinggir laut. Nah, ini artinya ditemukan ini ular. Dia tersembunyi di bawah perahu. Di bawah perahu nelayan? Iya, perahu nelayan. Tadi waktu evakuasi ada kendala, Pak? Tidak juga karena kemungkinan ini ular habis makan, jadi dia jinak. Jadi tidak terlalu agresif ya? Ya, terlalu agresif. Hanya waktunya ditangkap karena ini ular agak lumayan besarnya, jadi agak berat diangkat. Agar tidak menyerang, mulut satwa yang berbobot sekitar 40 kg ini diisolasi dan lalu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan akan dilepas liarkan. Ular ini dievakuasi karena dikhawatirkan mengganggu keselamatan masyarakat yang ada di sekitar Tanggul Cempai. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.